Halo adik-adik, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD hari Rabu 3 Juni 2020. Adik-adik, mari siapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat soal dan jawabannya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Untuk soal yang pertama yaitu ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya yaitu Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah didorong oleh organisasi BG pada 24 April 1778. Organisasi tersebut bersifat independen dan memiliki tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesastraan, etnologi, dan sejarah. BG memiliki berbagai koleksi dari hibah maupun penelitian. Karena gedung tidak dapat menampung lagi semua koleksinya, maka pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum baru di lokasi saat ini. Gedung museum baru dibuka pada tahun 1868, jadi 6 tahun setelahnya ya. Museum ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jakarta yang disebut dengan Gedung Gajah atau Museum Gajah. Kenapa disebut Museum Gajah atau Gedung Gajah? Sebab di halaman depan museum terdapat patung gajah perunggu hadiah dari Raja Roma kelima dari Thailand yang pernah berkunjung di Museum Nasional Indonesia atau Gajah pada tahun 1871. Terkadang Museum Nasional Indonesia juga disebut dengan Gedung Arca, karena di dalam gedung banyak menyimpan berbagai jenis dan bentuk arca dari berbagai periode. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu di Museum Nasional terdapat patung arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk arca Ganesha tersebut. Jawabannya, dalam ajaran agama Hindu, Ganesha adalah satu di antara dewa yang paling dikenal. Ganesha adalah dewa berkepala gajah. Ganesha menjadi dewa dengan perlambangkan ilmu pengetahuan. Ayo, tahu kan ada bimbel yang namanya Ganesha. Jadi itu mengarah di sini ya. Ciri utamanya adalah memiliki belalai yang sedang menghisap isi mangkuk yang sedang digenggam. Isi mangkuk itu digambarkan sebagai pengetahuan yang tidak pernah habis. Jadi bagi adik-adik jangan pernah bosan untuk belajar, karena hal-hal baru pasti akan ada dan akan asik untuk dipelajari. Untuk soal yang ketiga yaitu sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Jawabannya yaitu sejarah manusia purba yang ada di museum harus menjadi pembelajaran bagi generasi milenial atau generasi muda saat ini. Dari sejarah tersebut, kita bisa belajar tentang corak kehidupan manusia dari masa ke masa. Kita bisa mencari tahu kehidupan manusia dan perubahan peradaban yang terjadi. Di setiap masa, kita bisa belajar mengenai kebudayaan dan teknologi di masa lalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya, biar yang lain bisa merasakan manfaatnya.